Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah bagian kelima. Soal ini berhubungan dengan ketentuan umum APBD, terdiri dari 20 soal full pembahasan. Oke, ini berdasarkan PP 12 tahun 2019. Oke, kita mulai saja. Pengertian dari dana transfer umum adalah, teman-teman bisa coba menjawab ya. Maka jawabannya C. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika yang A, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik, yang merupakan urusan daerah, itu adalah dana transfer khusus. Kalau yang B, dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, itu adalah dana bagi hasil. Kalau yang D, semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, itu adalah belanja daerah. Yang E, dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, itu adalah dana cadangan. Oke, jadi sesuai pasal 1 ayat 8 PP 12 tahun 2019, dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Soal selanjutnya, pengertian dana bagi hasil adalah, maka jawabannya B. Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau yang A, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik yang merupakan urusan daerah, itu adalah dana transfer khusus. Kalau yang C, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, itu adalah dana transfer umum. Kalau yang D, semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, itu adalah belanja daerah. Yang E, dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, itu adalah dana cadangan. Oke, soal selanjutnya. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah disebut dengan
Jawabannya E. Pengelolaan keuangan daerah. Pasal 1 ayat 2 PP 12 tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Oke, penjelasan yang lainnya, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Soal selanjutnya. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan disebut dengan, maka jawabannya D. Pendapatan daerah. Jadi kalau penambah nilai kekayaan bersih itu pendapatan, kalau pengurang nilai kekayaan bersih itu berarti belanja daerah. Pasal 1 ayat 7 PP 12 tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Soal selanjutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode, jawabannya 5 tahun. Pasal 1 ayat 20 PP 12 tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Soal selanjutnya. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban disebut dengan, jawabannya C. Beban. Pasal 1 ayat 19 PP 12 tahun 2019, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Soal berikutnya. Dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran disebut dengan, jawabannya C. Dana cadangan. Pasal 1 ayat 18 PP 12 tahun 2019, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAP adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik yang merupakan urusan daerah. Jadi hampir sama ya teman-teman, dana alokasi khusus dan dana transfer khusus ini. Jadi kata kuncinya aja, lihat kalau dana transfer khusus itu fisik non-fisik gitu ya. Kalau alokasi khusus kepada daerah tertentu, kata kuncinya saja, biar nggak bingung teman-teman. Soal selanjutnya, rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode, jawabannya A. 1 tahun. Pasal 1 ayat 21 PP 12 tahun 2019, rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut dengan rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan program yang dibuat sebagai acuan dalam penyusunan. Maka jawabannya B. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 23 PP 12 tahun 2019. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Soal selanjutnya. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang ditentukan oleh, maka jawabannya C. Kepala daerah. Pasal 1 ayat 33 PP 12 tahun 2019, kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Soal berikutnya. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, BPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh, maka jawabannya pengguna anggaran. Ya, jadi DPA, dinas, badan atau bagian itu digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggarannya. Pengguna anggarannya itu biasa kepala dinas, kepala badan atau kepala bagian. Oke. Pasal 1 ayat 35 PP 12 tahun 2019. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Soal berikutnya. Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
dan atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung disebut dengan, maka jawabannya A. Uang persediaan. Pasal 1 ayat 38 PP 12 tahun 2019, uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Soal berikutnya, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut dengan, maka jawabannya C. Barang milik daerah. Sesuai pasal 1 ayat 47 PP 12 tahun 2019, barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Soal berikutnya. Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat adalah pengertian dari, maka jawabannya urusan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 52 PP 12 tahun 2019, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Soal selanjutnya, dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga adalah, jawabannya A. Surat perintah membayar langsung. Pasal 1 ayat 45 PP 12 tahun 2019, surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disebut SPMLS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Soal berikutnya. Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya disebut, jawabannya B. BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Pasal 1 ayat 58 PP 12 tahun 2019, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Soal berikutnya, pihak yang menjadi pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD adalah, jawabannya E. Kepala SKPKD atau
Kepala BPKPAD. Itu ya, nama lain SKPKD atau sekarang BPKPD. Kalau dulu BPKPAD. Tergantung ya, tergantung daerahnya namanya apa. Oke. Berdasarkan pasal 1 ayat 71 PP 12 tahun 2019, pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Soal selanjutnya, pihak yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah adalah, maka jawabannya D. PPKD. Berdasarkan pasal 1 ayat 72 PP 12 tahun 2019, bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Soal selanjutnya, pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD disebut dengan, maka jawabannya E. Bendahara pengeluaran. Karena ada kata membayarkan, ya kan? Membayarkan berarti bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Kemudian, pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Soal selanjutnya, suatu prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas disebut dengan, maka jawabannya B. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Kemudian bagan akun standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oke teman-teman, sekian materi kita kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan bagi teman-teman tetap semangat dan terus belajar. Semoga teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.